Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada surat-surat dalam Al-Quran yang sangat dibenci oleh setan. Surat-surat yang membuat mereka lari terbirit-birit, menangis ketakutan, bahkan meronta kesakitan saat dibacakan. Surat-surat ini bukan hanya berisi ayat-ayat yang luar biasa indah, tapi juga memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi jiwa manusia dari gangguan makhluk halus. Di video kali ini, kita akan membahas 5 surat Al-Quran yang paling dibenci setan. Ini adalah bekal, senjata, sekaligus pelindung kita dalam menghadapi godaan dunia yang makin hari makin kuat. Simak hingga akhir, karena di akhir video ini akan ada penjelasan tentang bagaimana cara mengamalkan surat-surat ini agar kita senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa setan begitu benci dengan Al-Quran? Setan adalah makhluk yang terus-menerus berusaha menyesatkan manusia. Tugas utamanya adalah menjauhkan manusia dari jalan kebenaran. Dan tidak ada jalan yang lebih benar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Maka wajar jika mereka sangat membenci kitab suci ini. Al-Quran adalah cahaya, sedangkan setan berasal dari kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk, sedangkan setan hidup dalam kesesatan. Setiap huruf dalam Al-Quran adalah cahaya yang membakar dan menyiksa setan. Bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran akan dijauhi oleh setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan menjadi luas bagi penghuninya, dihadiri para malaikat, dijauhi oleh setan, dan banyak kebaikannya." Hadis riwayat Ad-Darimi. Lalu, surat-surat apa saja yang paling tidak disukai oleh setan? Mari kita bahas satu persatu. Surat yang pertama yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan surat pembuka yang mengandung makna tentang permohonan atas pertolongannya sebagai ciptaan dengan jalan yang lurus. Surat dengan banyak sebutan, di antaranya Ummul Kitab ini, menjadi rukun dalam sholat, sehingga setan tidak menyukainya. Selain itu, surah Al-Fatihah adalah surah As-Safiyah, yang artinya keselamatan dan penyembuhan. Surat yang kedua yaitu Al-Baqarah. Surah ini cocok untuk mengusir setan dari rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, terdiri dari 286 ayat. Tapi jangan terintimidasi oleh panjangnya,
karena di balik panjangnya tersembunyi kekuatan spiritual yang luar biasa. Surat Al-Baqarah ibarat pagar kokoh yang mengelilingi rumah kita. Ketika surat ini dibacakan, rumah kita akan dijaga dari gangguan jin dan sihir. Bahkan para ulama menjelaskan, jika tidak mampu membaca seluruh surat ini setiap hari, cukup dibaca sebagian secara rutin. Yang terpenting adalah konsistensi dan keikhlasan dalam membacanya. Surat yang ketiga yaitu Al-Ikhlas. Walaupun surah ini pendek, tetapi fadilahnya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad" atau surat Al-Ikhlas, sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya untuk meruqyah, tapi juga untuk perlindungan dan zikir harian karena keutamaannya. Meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, surat ini memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Kenapa setan membenci surat ini? Karena isinya adalah pernyataan tegas tentang keesaan Allah atau tauhid. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang secara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Tauhid adalah pondasi Islam. Setan paling takut dengan orang yang bertauhid murni, karena orang seperti itu tidak mudah tergoda dunia, tidak takut kepada makhluk, dan tidak akan tunduk pada bisikan syaitan. Setan ingin kita menyekutukan Allah meskipun dalam bentuk kecil sekalipun. Maka ketika kita membaca Al-Ikhlas, itu seperti kita melempar bara api ke arah mereka. Surat yang keempat yaitu surat Mu'awwidzatain. 2 surah pelindung ini terdiri dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini bisa melindungi kita dari kejahatan manusia dan jin, serta penangkal sihir. Kedua surat ini diturunkan sebagai jawaban atas sihir yang ditujukan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang yang dengki. Dan hingga hari ini, kedua surat ini menjadi bacaan wajib bagi setiap muslim yang ingin menjaga dirinya dari gangguan jin, setan, dan manusia jahat. Surat Al-Falaq melindungi kita dari kejahatan makhluk, sihir, dan hasad. Sedangkan An-Nas melindungi kita dari bisikan jahat setan yang menyelinap ke dalam hati. Rasulullah SAW sendiri selalu membaca 2 surat ini setiap pagi, petang, dan sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bacaan perlindungan yang lebih baik daripada membaca Al-Falaq dan An-Nas." Hadis riwayat Abu Dawud. Terakhir yang kelima yaitu ayat kursi. Ayat kursi terdapat di surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran dan sangat ditakuti setan. Bahkan sekelas jin ifrit pun bisa terbakar mati karenanya. Ayat ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap selepas sholat fardu karena jaminan masuk surga. Ayat ini adalah perisai spiritual yang sangat kuat. Tidak hanya dibenci, setan bahkan tidak bisa mendekat kepada seseorang yang membacanya dengan penuh keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda,
bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya, dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Ayat kursi bukan sekedar bacaan, tapi perisai yang menembus dimensi gaib. Setiap hurufnya penuh dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Adapun cara untuk mengamalkannya yaitu: pertama, buatlah jadwal rutin. Tidak harus langsung membaca semuanya setiap hari. Mulailah dari yang kecil tapi konsisten. Kedua, baca setiap pagi dan petang Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini sunnah yang ringan namun sangat ampuh. Ketiga, bacalah ayat kursi setiap selesai sholat dan sebelum tidur. Keempat, usahakan membaca Al-Baqarah setidaknya seminggu sekali. Jika tidak mampu, baca beberapa ayatnya setiap hari, terutama 2 ayat terakhir yang sangat ampuh untuk melindungi diri. Kelima, niatkan semuanya karena Allah, bukan karena takut makhluk halus. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka segala kejahatan akan menjauh dari kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini adalah medan perjuangan. Kita bukan hanya menghadapi ujian duniawi, tapi juga ujian gaib yang tidak terlihat oleh mata. Dalam perjuangan ini, kita tidak bisa bertarung tanpa senjata. Al-Quran adalah senjata kita. Bacalah, hayatilah, dan amalkanlah. Karena setan tidak takut pada orang yang sekedar tahu, tapi mereka takut pada orang yang mengamalkan. Mulai hari ini, mari kita jadikan 5 surat ini sebagai bagian dari hidup kita. Jadikan rumah kita bercahaya, jadikan jiwa kita terlindungi, dan jadikan hati kita tetap terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala tipu daya setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share agar menjadi amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.